Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Benawa Arkadius. Perkenalkan saya Dini Oktaviani. Saya ingin mempresentasikan tugas proyek mata kuliah karakter bidding Pancasila mengenai peran setara ibu dan ayah dalam pemenuhan gizi anak, implementasi pencegahan stunting untuk mewujudkan generasi emas. Kita masuk ke latar belakang masalah. Untuk poin utamanya, stunting masih menjadi ancaman yang serius. Prevalensi stunting di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu 21,6% pada tahun 2022. Angka ini mengancam cita-cita generasi emas di 2045. Bukan sekadar fisik pendek, angka ini mengancam cita-cita generasi emas eh, mengenai dampak stunting yang paling berbahaya, terhambatnya perkembangan otak yang bersifat permanen dan juga mempengaruhi kecerdasan serta produktivitas anak di masa depan. Akar masalahnya, ketimpangan peran gender mengenai pemenuhan gizi anak seringkali masih dianggap sebagai tanggung jawab ibu semata. Ayah berperan pasif, padahal keterlibatannya terbukti mampu menurunkan risiko stunting secara signifikan. Kaitannya dengan Pancasila dan SDG, isu ini sangat relevan dengan sila kedua dan juga sila kelima Pancasila mengenai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial, serta SDG kelima mengenai kesetaraan gender. Kita masuk ke rumusan masalah. Proyek yang kami buat bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Yang pertama, ada pemahaman bagaimana tingkat pemahaman orang tua mengenai konsep peran setara dalam pemenuhan gizi anak. Yang kedua, ada faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong keterlibatan ayah secara aktif. Lalu ada solusi bagaimana model edukasi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi ayah dalam mencegah stunting. Kita masuk ke hasil temuan di lapangan. Temuan pertama, pemahaman stunting terbatas pada fisik. Sebagian besar orang tua, terutama ayah, memahami stunting hanya sebatas anak pendek atau kerdil. Kesadaran akan dampaknya terhadap kecerdasan masih sangat rendah. Temuan kedua, peran ayah, provider, atau supir. Peran ayah dalam pemenuhan gizi masih bersifat tidak langsung. Mereka dipandang sebagai pencari nafkah dan sebatas mengantar istri ke pasar atau posyandu. Temuan ketiga, hambatan utama keterlibatan ayah. Dari segi budaya, anggapan kuat bahwa mengurus anak adalah kodrat perempuan. Ayah merasa canggung atau malu jika terlibat untuk urusan dapur. Lalu, untuk pengetahuan, ayah merasa tidak percaya diri karena kurangnya pengetahuan praktis mengenai gizi dan juga empati. Lalu ada waktu dan energi, kelelahan akibat bekerja menjadi alasan utama ayah mengenai minimnya keterlibatan. Next, kita masuk ke solusi yang ditawarkan. Nama programnya Ayah Siaga, Aksi Ayah Sadar Gizi Anak. Berdasarkan temuan tersebut, kami merancang sebuah program intervensi yang tidak menggurui tetapi merangkul para ayah. Pilar pertama, edukasi berbasis peran, mengadakan ngobrol bareng bapak-bapak, yaitu diskusi informal khusus untuk para ayah dengan narasumber laki-laki. Lalu membuat konten digital praktis, bisa infografis atau video untuk dibagikan pada grup WhatsApp warga. Di pilar kedua, ada kompetisi pasangan tim hebat mama papa. Mengadakan lomba kecil seperti memasak menu empati bersama untuk menciptakan pengalaman positif dan membingkai peran ayah sebagai sesuatu yang menyenangkan dan juga membanggakan. Di pilar ketiga, ada penguatan sistem dukungan. Membuat pojok ayah di posyandu dengan informasi khusus untuk ayah, itu bisa dapat mengadvokasi juga kader posyandu untuk selalu menyapa dan melibatkan ayah yang datang mengantar. Next, refleksi pribadi saya berdasarkan critical dan creative thinking. Saya belajar bahwa akar masalah stunting ternyata jauh lebih kompleks dari sekedar urusan gizi. Hal ini berakar pada norma sosial yang mendorong saya dan tim untuk berpikir kreatif merancang solusi ayah siaga yang tidak hanya memberi tahu tetapi juga mengubah cara pandang.
Lalu ada collaboration dan komunikasi. Tantangan terbesar dalam berkomunikasi secara empatik dengan narasumber memiliki pandangan yang tradisional. Saya belajar untuk mendengarkan tanpa menghakimi dan bagaimana berkolaborasi dalam tim untuk menerjemahkan keluhan mereka menjadi sebuah program yang relevan. Lalu ada global citizenship dan social awareness. Proyek ini membuat saya melihat langsung bagaimana nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan isu global seperti kesetaraan gender harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Pengalaman ini menumbuhkan kepekaan sosial saya dan juga memotivasi saya untuk lebih peduli terhadap isu di sekitar. Kesimpulan saya, kita masuk kesimpulan, persepsi peran setara dalam pemenuhan gizi anak masih sangat rendah. Hambatan utama keterlibatan ayah adalah konstruksi sosial budaya dan minimnya pengetahuan serta keterbatasan waktu. Ada model intervensi yang efektif harus berfokus pada perubahan perilaku ayah dengan pendekatan yang maskulin, praktis, dan apresiatif. Kita masuk ke saran untuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sudah memiliki program Bina Keluarga Balita atau BKB dan fokus pada ketahanan keluarga. Mereka juga sangat kompeten dalam membuat materi yang mengedukasi orang tua mengenai pengasuhan yang ideal. Untuk kader posyandu dan puskesmas bisa membuat materi penyuluhan yang dirancang khusus untuk ayah dan melibatkan narasumber laki-laki. Untuk komunitas, mendorong kampanye yang menormalisasi keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Untuk proyek selanjutnya, dapat mengeksplorasi peran kakek atau nenek dalam pola asuh karena mereka juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.